Selamat pagi Bro Ensis. Kali ini kita ada di Purworejo. Kita ketemu dengan Bro Heri. Heri apa sih namanya? Heri Caplang. Heri Caplang, Caplang ya. Bukan telinga tapi Caplang. Beliau saat ini berada di region Jawa Tengah, betul. Mid Java. Aslinya sebelumnya itu dari Jakarta Raya. Oke. Perlu Anda ketahui ya, banyak sekali hal yang disumbangkan Heri Caplang untuk 46 BC ini dalam memajukan 46 BC. Yang pertama, kita tahu bahwa NRA-nya 003. Ya. Kemudian pernah dua periode ya? Ya. 2 periode menjadi Gubernur Jakarta Raya, kemudian juga di Naked Wolf ya. Ya, komunitas pulsar. Komunitas pulsar berapa periode bro? 1 periode 2 tahun. 1 periode dengan umur 2 tahun gitu. Jadi pernah jadi presiden di sana dan sekarang berada di Jawa Tengah, khususnya Purworejo, yang membantu teman-teman di region Mid Java. Ya, saya sebagai sekretaris B. Sekretaris di ya. Pengurus region Mid Java. Oke. Bro, ya. Kapan Anda pindah ke Purworejo nih, Bro? Saya itu pindah ke Purworejo itu tepatnya Januari 2019, B. Jadi 2 Januari bulan Januari tahun 2019. Ya. Kenapa pindah waktu itu? Jadi ini pertimbangan saya kan orang tua sudah mulai sepuh, betul. Ya. Kemudian terus terang aja lumayan penat nih dengan hidup di Jakarta. Kemacetan di Jakarta, B. Cari yang lebih santai lah. Tapi bukan diusir mertua ya. Ya. Dinasnya pindah juga ke sini. Betul, ya? Saya dan keluarga saya boyong ke sini semua. Oke. Saya pengen tahu nih, 003 itu kan NRA awal ya? Iya. Gimana sih ceritain dulu bisa gabung di 46 di sini? Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di gubuk saya di Purworejo, B. Mudah-mudahan di sini memberikan kesan lah. Kemudian yang kedua, salam untuk teman-teman 46 Bikers Club dimanapun berada. Semoga selalu diberikan sehat. Tetap jalin silaturahmi di mana saja berada. Awal mulanya saya bergabung di 46 Bikers ini 2005. Ya, 2005 itu awal mulanya di BNI ada komunitas Bikers, B. Nah, dulu belum menjadi waktu itu masih di saya masih di Gambir. Oh, masih ya, saya masih di Gambir. Kemudian di sana ada Bro Acong yang sekarang jadi presiden. Gilang. Betul, Bro Gilang. Siapa lagi ya? Terus banyak ada Bro Andika, terus ada Marti. Ya. Banyak di sana dulu. Oke. Itu sampai terus gini. Ini agak ini juga karena pengalaman Anda terlalu banyak ya di 46 BC, jadi saya susah akan ngambil dari mana. Oke deh, gini deh. Saya akan nyoroti pengalaman organisasi Anda yang mudah-mudahan jadi kemajuan buat teman-teman kita nih. Kemudian Anda waktu itu terbersit untuk bukan pindah ya, tapi mengembangkan diri di Naked Wolf. Gimana tuh merintis Naked Wolf sehingga Anda terpilih menjadi presiden di Naked Wolf? Iya. Komunitas pulsar itu kebetulan tahun 2013 itu ada salah satu pabrikan motor Indonesia yang mengeluarkan sebuah produk yaitu bajai pulsar yang waktu itu dikeluarkan oleh tapi Kawasaki. Ini bukan ikan motor ya. Ini pengalaman organisasi nih. Oke, terus. Nah, kebetulan saya itu di sana termasuk apa ya, salah satu inisiator juga, B. Di Naked Wolf itu saya salah satu inisiator juga. Nah, apa yang memberanikan diri waktu itu saya menjadi salah satu inisiator, karena terus terang saya tidak bisa melepaskan diri hal-hal
terutama berpengalaman dalam organisasi di 46 Bikers B. Ya, jadi ada pengalaman Betul. ya. Waktu ikut merintis 46 BC, Betul. diambil dibawa ke sana. Betul. Jadi tapi kalau di Nickel Pop itu karena merek motor. Betul, ya, karena bukan merek motor. komunitas. Kalau di BNI kita kan bikersnya, Orangnya, bukan bikersnya. kendaraannya. Betul. Jadi hal-hal yang pernah saya dapat di 46 Bikers, saya bawa nih di Naked Wolf Indonesia. Nah, kebetulan waktu deklarasi itu saya ditunjuk menjadi ketua chapter di region Jabodetabek waktu itu, 2013. Jadi waktu itu presidennya yang pertama adalah dari Subang. Oh, Ya, tapi Subang, itu Jawa Barat. betul, tapi itu hanya sementara sampai dengan dipilih pengurusan baru. betul, itu sampai dengan dibentuk pengurusan baru yaitu di Munas di Jogja. Nah, kemudian pada saat Munas di Jogja terpilihlah saya menjadi presiden presiden Naked Wolf Indonesia. Itu saya sampai dengan 2015 B. Oke. Nah, jadi hal-hal yang saya dapat terutama dalam organisasi di 46 Bikers ini saya bawa di Naked Wolf. Oke. Ya, termasuk bagaimana cara berorganisasi, kemudian Itu organisasi seluruh Indonesia ya? betul seluruh Indonesia B. Oke, gini, Bro. Kita kan tidak bisa membandingkan ini lebih baik dari ini. Betul. Ya. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan apa yang kelebihan itu harusnya kita gunakan juga untuk di tempat yang baru gitu kan. Betul. Nah, sekarang menurut Anda ya, ini kan organisasi beda nih. Nickel Pop, 46 biji atau apa gitu. Pasti semuanya punya kekhususan. Apa sih bedanya Nickel Pop dengan 46 biji ya? Khususnya mengenai anggota atau apa gitu. Ya, kalau di 46 bis ini kan anggotanya ya pegawai BNI B. Kurang besar. Betul, keluarga Ada besar pegawai, BNI, baik itu ada pegawai atau anak perusahaan juga. anak perusahaan, Nah, terus istri atau suami, Betul. dan nasabah. Ya, gitu betul. Oke, kalau Naked Pop gimana? kalau di Naked Wolf karena ini basicnya adalah merek motor B. Merek motor. Jadi ya anggotanya beragam B. Oke. Anggotanya beragam, ada yang dari karyawan, ada yang pengusaha. Jadi nggak penting itu ya, nggak Betul. penting dari mana, sama juga ya, nggak Iya. penting dari mana, yang jelas motornya sama, Iya, betul. mereknya sama, Iya. pabriknya sama. Iya betul. Kalau di 46 BC itu nggak peduli mereknya, yang Pegawai, penting keluarga. mau jadi anggota gitu, keluarga Iya, besar betul, itu Be. ya. Kalau kita bandingin ya dari dua sistem ini, mana yang lebih gampang sih sebenarnya memanagenya nih? Sebenarnya ini Be, tadi yang seperti Babe Agus sampaikan ada positifnya, ada enggaknya. Jadi kalau dari segi meminit keanggotaan ini lebih enak di 46 Bikers B, karena untuk komunikasinya kita lebih gampang karena Lebih kita kan dalam gampang. satu institusi B. Yo ya, institusinya. Iya, Nggak, betul. maksudnya masa keanggotaannya. Ini kan ini merek aja nih, pokoknya lu mau jadi anggota ini harus merek motornya sama. Sementara di sini lu nggak perlu sama motornya gitu, yang penting lu kerja sama gua gitu. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau untuk apa ya di Naked Wolf di Pulsar itu ini akan anggotanya beragam. Karena beragam. Kita juga harus bisa bisa mengakomodir kemauan mereka, tapi juga tidak semua, Be. Tidak semua, karena ada beberapa dari tipik anggota kita kan tipikalnya berbeda nih. Iya. Ada yang bos, ada yang karyawan biasa. Itu biasa lah ya. Kebetulan ada, tapi Ada yang pakai bintang. kita memang kalau di kita ada kita ada kalau di Naked Wolf kita punya 3 pilar. Nah, 3 pilar itu yang Naked Wolf itu ada kita punya 3 pilar yang wajib dipatuhi oleh anggota. Jadi jika ada anggota yang jika ada calon anggota yang mau masuk menjadi anggota, ini loh, kita ada 3 pilar seperti ini, sanggup atau tidak. Oh, apa aja 3 pilarnya? 3 pilar itu Semangatnya yang pertama adalah menjaga nama baik Naked Wolf di mana saja berada. Oh, nama organisasi. Betul. Oke. Kemudian Wajar tuh. yang kedua taat kepada aturan organisasi dan pemerintah.
Pemerintah ada Ya. disebut. Oke, Kemudian tiga. yang terakhir adalah menjadi biker social responsibility, B. Oh. Itu 3 pilar kita. Jadi ada 3 itu ya. Sebenarnya sih intinya sih sama aja ya. Betul. Kita misalnya di 46 BC terhadap organisasi gini sama. Tetap aja ada etika di situ juga. Betul, yang di mana-mana pun harus pasti ditaati ada, B. Jadi seliar-liarnya organisasi yang baik ya tetap harus punya etika Iya, ya. betul. Oke, ini mudah-mudahan dijadiin bahan contoh lah untuk teman-teman di 46 BC ya. Terus gini Bang, itu yang jelas ya saya menekankan ya. Harus motornya sama ya. Iya, harus sama. Motornya sama ya. Tapi ini, B. Pada saat awal kita pendeklarasian itu sebenarnya harusnya motornya sama. Tapi kemudian ada beberapa masukan dari anggota yang akhirnya di ADART itu kita ubah. Jadi di situ keterangannya untuk menjadi anggota adalah bagi mereka yang memiliki atau menyukai. Itu bisa. Jadi walaupun misalkan motornya Tiger misalkan, tapi dia seneng nih sama Pulsar, tapi dia mau beli nggak dulu tapi saya seneng gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya monggo jadi anggota kita bisa. Gitu, Be. Iya, ya. Terus gini nih, karena ini sekali ya saya pengen collab dengan Anda, pengen tahu ya mengenai studi-studi komparasi. Tadi kita ambil yang bagus-bagusnya ya dari semua. Sambil minum ya, Be? Iya. Maksud saya begini, kan pasti ada pengalaman yang paling mengesankan nih selama Anda menjadi presiden. Dan ntar kita gali lagi ya di 46 BC. Pengalaman mengesankan ini tentu Anda dapatkan juga nih di 46 BC nih. Iya. Sekalipun dalam hal yang berbeda, apa nih yang paling mengesankan di Naked Pop? Selama Anda jadi presiden ya? Ya, jadi selama saya jadi presiden itu ada beberapa event yang menurut saya cukup berkesan, terutama di ulang tahun yang pertama itu kita mengadakan event yang sangat besar, Be. Yang waktu itu disupport oleh pabrikan dan juga pabriknya juga betul, disupport oleh jelas pabrikan. ya mereknya ya. Disupport oleh pabrikan dan juga beberapa merek dari produk-produk otomotif. Yang sama? Beda. Oh, beda juga. Tapi ini dia masih menjual produk yang hubungannya dengan otomotif, entah itu oli, spare part dan sebagainya. Oh, buat ini ya, buat betul, penunjangnya ya. Betul. Itu kemudian yang kedua, saya diberikan kesempatan oleh pabrikan waktu itu melakukan kunjungan pabrik. Jadi waktu itu pabriknya kan ada di India. Jadi saya diberikan kesempatan oleh pabrikan untuk berkunjung ke sana bersama dengan 62 orang yang lain dari banyak juga ya? Ya, dari owner dealer, B. Dealer. Ya, betul, pemilik dealer seluruh Indonesia. Besar. Oke. Ya, pemilik dealer seluruh pemilik dealer Kawasaki, B. Kawasaki Di India waktu itu. Oh, ke India. Ya, betul. Itu kemudian sebenarnya banyak sih pengalaman-pengalaman yang waktu saya jadi presiden. Ya, ini mungkin bisa dijadiin pola di 46 BC ya. Sebenarnya kita harusnya lebih luas lagi kalau kita fokus ya. Ya. Misalnya tadi masalah spare part gitu. Ya memang di kita sih karena kita sendiri tidak ada kaitannya dengan Pabrikan ya. Pabrikan atau otomotif, sehingga kita sendiri tidak bisa fokus dalam beriklan. Ya nggak? Betul. Nah, dalam beriklan. Kalau di Naked Pop waktu itu jelas ya. Betul. Tapi ini kan bisa sebenarnya mungkin nanti yang sedang direncanakan oleh teman-teman pusat itu di KTA gitu ya. KTA itu bisa misalnya ada diskon apa. Ini juga begitu mungkin ya, nanti ada oli dan segala macam. Yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya jauh lebih leluasa dikarenakan merek motor apa aja boleh di situ ya. Betul, B. Merek motor apa aja boleh. Sebenarnya kalau di 46 BC ini ada beberapa ini sih, B. Ada beberapa kesempatan yang bisa dilakukan untuk mendapat sponsorship. Misalkan dari produk-produk yang sifatnya universal, B, seperti oli. Itu kan oli kan universal, B. Semua motor bisa masuk. Iya. Kemudian dari selain oli mungkin ban itu bisa. Itu kan produk universal, artinya produk-produk itu bisa masuk ke semua motor. Itu mungkin bisa dilakukan
ya mudah-mudahan sih yang ada kaitannya dengan kendaraan, motor dan aparel juga bisa, kelengkapan mesti seperti ya, jaket, kelengkapan, seperti yang body ada, protector, helm dan lain sebagainya itu masih bisa. Artinya yang memang produk-produk universal. Iya. Karena kalau terus terang Ya, kalau memang untuk sih masih ada kelemahan di kita untuk hal itu, mungkin kita akan jauh lebih fokus lagi ya untuk masalah itu. Sehingga ketika kita touring itu ya ada backup begituan lah ya. betul. Cuma memang pada saat ini sih masih backup di perut, misalnya mie-instan yang gitu-gitu, jadi belum ada hubungan ke situ ya. Ya mudah-mudahan ya bisa lebih dikembangkan kembali gitu. Terus gini bro, ini memang menarik ya ngomong kita. Anda pernah di 46 Bisri, kemudian ikut mendirikan Pulsar, ya, sampai dengan di pucuk pimpinannya, kemudian Anda balik lagi ke 46 Bisri. Nah ini, kenapa Anda harus balik sementara kan Anda itu sudah jadi presiden di situ. Siapa yang nggak tahu Heri Caplang misalnya di itu ya. Anda balik lagi dan Anda mau membantu organisasi 46 Bisri justru yang ada di daerah gitu. Apa sih yang terlintas di benak Anda? Jadi gini, di Pulsar itu saya sebenarnya masih sebagai pembina sampai saat ini. Oh masih tetap? Masih sebagai pembina. Nah, saya terus jadi kalau udah pengurus jadi pembina. Betul. Ya? Kayak Deden lah gitu. Iya. Ya. Jadi terus terang gini, saya lahir dan dibesarkan oleh 46 Bisri, B. Ya. Dan itu sampai kapanpun akan menjadi jiwa dan ada di hati saya. Ya, jadi sebagai rasa terima kasih. Betul, karena saya bisa mengenal Babe Agus. Mungkin kalau saya dulu nggak ada 46 Bisri, saya nggak kenal Babe Agus. Mungkin kenalnya hanya sebagai pimpinan cabang waktu itu kan, bukan sebagai kenal Naked Pulsar juga ya. Betul, juga, ya. Iya, karena saya bisa di 46 Bisri ini membuat relasi saya menjadi sangat luas, B. Baik di Jakarta waktu itu ataupun di daerah. Artinya ini sangat menunjang sekali dalam hal pekerjaan. Oke. Ya, sangat menunjang dalam hal pekerjaan. Nah, ini alasan saya untuk kembali menjadi salah satu pengurus di Jakarta di 46 Bisri. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman dari Region Jakarta mempercayakan saya untuk menjadi ketua region atau gubernur. Nah, pada saat menjadi ketua region, saya itu sebenarnya masih sebagai presiden waktu itu, B. Oh, masih tapi sudah mau habis. Udah mau habis. Betul, ya. Sudah mau habis. Karena kalau udah mau pensiun nyari pekerjaan lain. Betul, ya gitu. Nyari yang gajinya lebih gede, B. Terus. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah saya dipercaya teman-teman di 46 Bisri Region Jakarta untuk menjadi gubernur, dan ini ternyata di luar ekspektasi saya. Karena kenapa? Jakarta waktu saya masih aktif di Naked Wolf sebelumnya itu kan kecil, B. Ya. Begitu saya jadi gubernur, waduh kok banyak banget sekarang chapternya. Makin berkembang. Makin banyak ini kan. Artinya wah, ini apa yang saya lakukan dulu tidak bisa dilakukan pada saat menjadi gubernur karena situasinya sudah beda. Situasinya sudah beda. Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman yang cukup aktif di region waktu itu. Kita juga banyak melakukan kegiatan. Salah satunya waktu itu menyukseskan Jamnas di Surabaya. Yang menurut saya waktu itu event yang di mana, Bro? Bukan, B, yang di Surabaya. Waktu Deden jadi presiden, betul. Waktu itu belum gendut dia tuh masih. Ya, karena ini menurut saya yang saya lihat yang paling berhasil. Kenapa saya bilang yang paling berhasil? Waktu itu dari region waktu itu dari region Jakarta mengirimkan utusan 100 motor, B. Wih. Bisa dibayangkan. Betul, saya masih waktu itu saya gubernur Jakarta, dan itu menurut saya ini yang paling sukses karena tidak mudah membawa rombongan segitu banyak lewat darat. Betul, dengan waktu yang tepat. Artinya di sana teman-teman itu bisa menikmati, benar-benar menikmati acara, B. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan sebagai contoh, sebelum itu waktu Munas di Magelang di Ketep,
itu kan teman-teman masih belum teratur nih jalannya. Iya, iya. Jadi kita sampai lokasi ternyata acara sudah selesai. Waduh, kasihan banget ya. Nah, tapi yang kemarin di Surabaya itu saya sangat bersyukur teman-teman sudah bisa kita Minit dengan betul baik. kita persiapannya memang sangat matang waktu itu. Jadi Jauh lebih kompak ya. itu jauh lebih kompak. Oke, Bro Ensis nggak terasa juga bahwa ada beberapa yang kita bisa dapat dari sesi ini ya, bahwa seseorang itu kadang-kadang menempatkan diri sebagai leader itu tidak tergantung apa yang dia pimpin. Misalnya dia saudara Bro Heri ini dia bekas presiden mau balik lagi jadi sekjen di 46 misi gitu. Padahal di 46 misi pun dia pernah menjadi gubernur Jakarta Raya lagi kan, yang Dua periode, Be. dua periode Ya, ya. tapi yang Di samping itu ada beberapa hal pengalaman yang bisa sampaikan dia baik dari kita ataupun misalnya di luar 46 misi itu sendiri. Tapi sebelum lanjut lagi ya, kita break dulu kali ya. Tapi tolong di break ini juga Anda subscribe dulu untuk jangan kemajuan lupa kita. Jangan like, lupa ya. komen, subscribe. Kalau nggak burut loh. Nah. Oke. Selamat istirahat dulu.